Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 主所爱的弟兄姐妹们，晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam hari ini secara online. 我们将开始线上晚祷会， Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此带祷，同心敬拜主。 Mari bersama kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. 我们来到主的面前，安心、安静、预备心。 Firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚书40章第31节，上帝的话如此说：但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们来同心祷告。 Tuhan yang baik, malam hari ini kami bersyukur diberikan anugerah Tuhan untuk berdoa, untuk menyembah-Mu, memuji, dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan, kiranya waktu ini menjadi waktu yang begitu berharga untuk kami, sekalipun kami berjauhan, tetapi kami dipersatukan, dipersekutukan dengan Tuhan dan saudara-saudari seiman melalui persekutuan doa malam hari ini. Tuhan berkati jalannya persekutuan kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memulai tahun 2022 ini dengan datang ke hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. 各位弟兄姐妹们，我们已经进入2022年了，我们要来到主的面前，我们要来见神。 Mari kita angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. 我们来唱一首歌，来到主施恩座前。 Mandarin. 来到主施恩座前，以快乐的心情，一同欢呼颂赞。来到主施恩座前，以轻松的心情，敬拜虔诚上主，卸下一切的重担，一切的忧虑和所有的烦恼，穿上洁白之圣洁袍，迎接他君临来到，所有的高山一起高声来欢呼赞美他，所有的树木一起鼓唱来拍手赞美他，让我们紧紧一起高声欢腾来赞美他。 主是万万之王，他是万主之主，一颗颂为宝座。 Datang ke hadirat Tuhan dengan hati kirang. 用印尼文。 Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan
Raja, Dialah yang bertata di atas ujian。主是万王之王，他是万主之主，一个双为宝座。Mari Bapak Ibu bersama kita mau bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang tahun 2021 dan kita sudah memasuki tahun yang baru. 弟兄姐妹们，我们要来感谢上帝赐给我们丰富的恩典，也带领了我们经过2021年，也进入了2022年。 Dan kita bersyukur untuk pemerintah yang dapat mengantisipasi masa Natal dan Tahun Baru sehingga keamanan dapat terjaga dengan baik. 我们要感谢神，让政府在圣诞和新年期间能维持好治安。 Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Tuhan, kami bersyukur sepanjang tahun 2021 khususnya di malam Natal, di malam Tahun Baru, Tuhan sudah menjaga, memelihara, menopang kondisi dan keadaan aman. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami bisa beribadah dengan baik tanpa banyak masalah, tanpa ada berita-berita yang miring Tuhan tentang COVID. Kami bersyukur Tuhan masih menjaga, memelihara. Bapak, kami berdoa untuk memasuki tahun yang baru ini. Tuhan menolong kami berjalan bersama Tuhan. Penyertaan dan berkat Tuhan kami perlukan. Biarlah Tuhan yang melimpahkannya atas kami supaya kami bisa melewati juga tahun ini dengan bersama bersandar Tuhan. Tuhan tolong kami jemaat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 哥罗西书第3章第17节，上帝的话如此说：无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。 Mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan nanti akan penjelasan pemaparan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian, firman-Mu kutaruh dalam hatiku. 弟兄姐妹，我们将要听神的话语，所以我们来一同唱你的话，我们来预备我们的心。 我将你的话语深藏在我心，免得我得罪你，免得我远离。哦，主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。天地将要过去，你的话却长存。天地将毁坏，你的话却长新。Firman-Mu taruh dalam hatiku agar ku tak berdosa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dekatkanku
pelita terang di jalan hidupku. Kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, baik itu melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过错。 Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. 弟兄姐妹们，我们来同心祷告。Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan yang memohon Tuhan, inilah kami dalam keberdosaan, atas segala kesalahan, kelemahan kami datang. setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau Sungguh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu untuk mengampuni, untuk menebus, Engkau mengampuni untuk menopang kami kembali, kami yang lemah, membangkitkan kami dari terus menerus keterpurukan kami. melawan. Tuhan, tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, bantu Kasihani kami. Tuhan. Kuatkan kami dengan Kuatkan kami Tuhan. Roh-Mu ya Arus-Mu Tuhan, agar kami tidak supaya lagi kami jatuh ke dalam hidup dosa yang dalam sama. kekudusan, Sempurnakan hidup dalam kami, Tuhan, agar kami setiap hari lebih serupa tujuan dengan menyenangkan Kristus. Tuhan di tahun yang Oleh baru hidup ini suci, khususnya. hidup kudus. Tuhan, tolong kami. Terima Tolong kasih Tuhan. kasihani kami. Demi nama Hanya Tuhan dalam Yesus. Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝的话对那些肯认罪的人说： 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 约翰一书第1章第9节，上帝的话如此说：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. 我们要听分享上帝的话语。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali ya kita kembali memasuki persekutuan doa di tahun yang baru ini. Nah, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang saya namakan merencanakan tahun 2022, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memulai tahun ini dengan kekuatan, dengan hikmat dari Tuhan, bijaksana Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami ini seringkali gagal merencanakan ataupun kami juga tidak melibatkan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui perenungan hari ini kami diingatkan kembali untuk memulai tahun ini bersama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati renungan firman-Mu hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Lalu satu bagian lagi, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13 hingga 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16 juga. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini biasanya memasuki tahun baru ya, tahun 2022. Kita atau orang Kristen pun sering sekali membuat sebuah komitmen, membuat sebuah
perencanaan ke depan, ya kan? Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya di akhir tahun, tanggal 31 misalnya ya, atau tanggal 1 pagi. Nah, kita seringkali memikirkan, memproyeksikan jauh ke depan ya. Apa yang akan aku lakukan tahun ini? Apa yang keluargaku ingin capai? Apa yang kami ingin kembangkan? Apa yang aku ingin kerjakan di tahun ini, di bulan ini, begitu ya. Nah, seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu, apakah semua itu salah? Enggak salah. Dan justru kita harus memikirkan itu. Nah, kadang-kadang kita berpikir, apa yang akan saya tambahkan aset lagi? Seperti itu ya. Nah, itu semua sebenarnya enggak salah ya Bapak Ibu. Itu semua masih dalam kategori aman begitu ya. Yang menjadi masalah, seringkali orang Kristen itu terjatuh dalam dua sisi. Nah, sisi yang pertama, sisi ekstrim sebelah sini ya. Orang Kristen seringkali merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Ya kan? Orang jenis pertama ini merencanakan, dia membuat rencana, lalu kemudian dia tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana hidupnya. Nah, dia Kristen tapi belum tentu, jangan-jangan dia tidak percaya Tuhan begitu ya, atau dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak melibatkan Tuhan. Orang jenis kedua di sisi ini, orang yang merencanakan, membuat segala sesuatu, lalu dia melibatkan Tuhan. Tapi ekstrimnya dia bukannya meminta Tuhan mengkoreksi rencana begitu ya, tapi dia memperalat Tuhan di sebelah sini ya. Jadi membuat Tuhan hanya untuk pencapaiannya sendiri begitu ya. Jadi ada dua jenis ekstrim ini. Tapi Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang Kristen? Ya kan? Dari kita jangan jatuh ke dalam dua ekstrim ini. Ya, kita mau ada di tengah-tengahnya nih. Kita mau di jalur yang benar. Nah, firman Tuhan hari ini berkata di Amsal 16 ayat 3 dan juga Yakobus 4 ayat 13 dan 15 tadi ya. Dari situ kita melihat dua hal ya. Yang pertama, kita itu mesti membuat rencana itu dulu. Kita itu mesti atau memang panggilan kita untuk membuat rencana. Ya kan? Ada pepatah Inggris ini berkata begini ya. Jika kita gagal merencanakan, itu berarti kita merencanakan kegagalan. Ya kan? Jika kita gagal membuat rencana, kita sedang merencanakan kegagalan. If we fail to plan, we plan to fail, begitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, jadi dengan tidak merencanakan, itu kita akan menghadapi kegagalan ke depannya. Kita nggak tahu, kita nggak punya arah. Bahkan Amsal 29 berkata, kalau tidak ada visi, liarlah semua ya, liarlah rakyat begitu. Nah, ada benarnya. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak menentang kita membuat rencana. Bahkan di dalam satu bagian Lukas 14 ya, Tuhan Yesus dia sedang mengajarkan murid-muridnya. Murid-murid yang mau mengikuti dia harus bayar harga. Yaitu apa? Harus tahu apa yang mereka hadapi di depan. Ya kan? Tuhan Yesus berkata begini. Jadi kalau kamu yang mau ikut aku, kamu harus bersiap dengan segala konsekuensinya. Lalu Tuhan Yesus berkata begini. Apakah orang yang mau membangun menara, dia tidak duluan duduk, dia tidak duluan menghitung. Kan orang yang mau bangun menara, dia pun akan hitung duluan, begitu ya. Lalu, apakah ada raja yang mau berperang, dia tidak menghitung dulu kekuatannya, menghitung dulu kekuatan lawan. Nah, ini di dalam Lukas 14 kita bisa baca ya, dua ilustrasi pendek itu. Meskipun Tuhan Yesus tidak secara langsung mengatakan, jadi kita mesti membuat rencana, begitu ya. Tapi tersirat bahwa Tuhan Yesus dia juga menghitung begitu ya. Dia juga merencanakan. Di dalam hidupnya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika seluruh hidupnya itu seperti sedang mengarah ke satu tujuan. Ya kan? Meskipun dia ke kota ini, ke kota itu, dia sedang melakukan ini, melakukan itu, sebenarnya tujuannya adalah sebuah misi perjalanan. Perjalanan kepada salib.
begitu ya. Jadi di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menghadapi banyak hal dan dia tidak sedikit pun melenceng, begitu ya. Dia tetap pada jalur, tetap pada tracknya. Nah, jadi hari ini kita juga mesti melihat bahwa Alkitab mengajarkan kita di dalam Amsal 16:3 tadi, serahkanlah semua rencanamu, perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah rencanamu, kata Amsal tadi ya. Nah, kita melihat Alkitab pun tidak menentang kita membuat rencana. Justru Alkitab mengajak kita memikirkan dengan serius. Bapak Ibu ya, memasuki tahun ini kita diajak, mungkin kita belum ya, ada yang belum memikirkan, ayo kita ajak memikirkan lebih serius lagi. Apa yang akan saya lakukan tahun ini? Terutama untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk orang-orang sekitar saya. Ya kan? Nah, pertama kita buat target, kita buat usaha, kita buat rencana kita. Tentu Bapak Ibu semua itu enggak jatuh dari langit ya. Kita bukan diam menunggu ikut arus saja, tunggu nanti Tuhan bicara begitu ya. Enggak. Tuhan tuh berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita kebebasan untuk merencanakan. Ya kita ini makhluk yang bebas ya. Kita punya kebebasan itu untuk merencanakan segala sesuatunya. Nah, mari kita membuat rencana di situ. Nah, kita bermain di situ ya. Kita makhluk yang berencana ke depan. Itulah kita disebut makhluk yang segambar dengan Allah. Kita punya konsep masa depan. Begitu ya. Kalau kita lihat binatang tidak punya konsep itu. Ya kan? Mereka tidak memikirkan jauh ke depan. Kita beda. Kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kita berikan hikmat, kita diberikan kebebasan untuk merencanakan semua itu. Itu yang pertama. Jadi jangan kita melewatkan tahun ini tanpa rencana. Itu juga salah ya. Satu ekstrim lagi. Nah kita nggak mau jatuh ke sana. Kita mau tahun ini apa yang kita bisa lakukan, kita coba list, kita coba daftarkan. Nah, lalu kita serahkan itu kepada Tuhan seperti kata Amsal tadi. Ya, bahkan Yakobus pasal 4 ayat 13 yang berkata libatkan Tuhan dalam rencanamu, itu juga pertama-tama menyuruh kita membuat rencana. Menyuruh kita membuat target, membuat proyeksi, membuat pencapaian apa yang kita akan kejar begitu ya. Dan itu sah, dan itu enggak apa-apa. Bahkan Bapak Ibu, kita bahkan boleh membuat rencana hiburan ya kan dan liburan. Karena kita ini juga disebut makhluk kesenangan begitu ya. A pleasure being gitu ya. Kita juga makhluk yang mencerminkan fun itu ya, hidup dengan fun. Jadi tapi masalahnya apakah kita membuat itu lalu kita melibatkan Tuhan apa tidak begitu ya. Jadi yang pertama kita diajak. Tahun ini kalau kita belum membuat rencana atau misalnya rencana kita belum melibatkan Tuhan, ayo. Hari ini kita duduk, kita buat kembali, kita pikir kembali di hadapan Tuhan apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau capai, apa yang memang sebetulnya Tuhan taruh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, bahkan usaha kita, apa yang Tuhan ingin kita capai melalui itu semua. Ya, Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, nah kita masuk ke dalam ini, kita sudah membuat rencana. Lalu yang kedua, kita mesti melibatkan Tuhan. Itu yang konsep yang kedua ya, kita libatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Amsal 16 ayat 3 tadi berkata begini, serahkanlah ya kan perbuatanmu. Nah, Bapak Ibu kata serahkanlah ini seperti menggulingkan sesuatu dari atas ke bawah begitu ya. Jadi menyerahkan itu seperti mempercayakan ya kan, roll down dia, menaruh semuanya itu kepada Tuhan. Oke. Kita jadinya tidak memaksa Tuhan. Seperti memperalat Tuhan tadi ya. Kita jadinya menyerahkan, memberikan, mempercayakan kepada Tuhan.
Ya, ini menurut saya ayat ini cukup menarik ya. Kita lihat, serahkanlah perbuatanmu dikatakan, maka terlaksana rencanamu. Saya pikir kok nggak terbalik ya. Seharusnya kan serahkan rencanamu, maka terlaksanalah perbuatanmu atau hasilmu, begitu kan? Tapi saya pikir-pikir, kenapa ini ayat dibalik begitu ya? Nah, saya menarik kesimpulan begini. Tuhan itu ingin kita bukan hanya rencananya yang diserahkan ke Tuhan. Oke. Tuhan ingin hasilnya pun itu mesti sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi ada loh orang Kristen atau kita atau di luar kita ya yang merasa percaya pada Tuhan, dia mencapai sesuatu yang bagus tetapi dengan cara yang salah. Nah itu juga Tuhan gak mau. Dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak benar. Itu juga Tuhan tidak berkenan begitu ya. Makanya serahkan perbuatanmu. Ya kan? Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah rencanamu. Ya kan? Tuhan ingin dua hal. Tuhan ingin kita menyerahkan proses dan juga menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada beberapa ciri ya orang yang merencanakan dan melibatkan Tuhan dalam rencananya. Yang pertama, tentu dia membuat rencana. Dia bergumul, dia berdoa, dia bergumul bersama Tuhan. Tuhan, tahun ini Tuhan mau saya apa? Dia catat, dia gumul, dia doakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia juga menyerahkan. Dia masuk dalam prosesnya bersama Tuhan. Ya, dia minta Tuhan pimpin. Dia minta Tuhan berkati. Dia minta Tuhan menuntun langkahnya. Kalau seandainya langkahku serong, langkahku salah, Tuhan tuntun aku kembali. Nah, ini orang yang melibatkan Tuhan dalam rencana hidupnya. Lalu kalau dia gagal, Bapak Ibu, dia juga tidak kecewa, down, putus asa, enggak. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan di balik skenario ini. Ada Tuhan yang menuntun langkahnya, memegang tangannya, menjalani ke depan. Ya kan? Lalu ciri berikutnya lagi, anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang melibatkan Tuhan. Kalau dia sudah berhasil mencapai sesuatu, sebelum berhasil, dia akan melakukan semuanya bersama Tuhan. Artinya, dia akan melakukan dengan cara-cara yang benar. Bapak Ibu, kita boleh punya target yang tinggi. Pengusaha boleh buka cabang, buka aset, tambah aset dan sebagainya. Boleh saja. Tetapi masalah pertanyaannya, apakah itu cara yang berkenan kepada Tuhan? Kita jangan sama dengan dunia, bukan? Nah, jadi proses dan hasil sama-sama penting di hadapan Tuhan. Ya kan? Lalu kalau kita sudah mencapai itu, kita lantas tidak menjadi sombong, kita lantas tidak menjadi congkak. Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat yang 16 tadi ya, terakhir kita baca itu. Supaya kita jangan memegahkan diri dalam congkak. Orang yang sudah berhasil, orang yang sudah tinggi statusnya, prestasinya, pencapaiannya, studinya mungkin, atau asetnya bertambah banyak. Jangan congkak, jangan sombong, kata firman Tuhan. Sebab kita tidak tahu hari esok kita. Sekarang apalagi ya, zaman corona begini. Apa sih yang bisa membuat kita bertahan hidup? Jangan-jangan besok ada virus baru lagi. Gitu ya. Uang, harta kita nggak bisa menolong kita. Jangan congkak Bapak Ibu. Kalau kita berhasil, tundukkan diri di bawah Tuhan. Berserah, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rencanamu. Saya bisa ada di posisi hari ini. Apa Tuhan yang saya bisa kontribusi? Apa yang saya bisa melayani orang-orang sekitar saya, orang-orang yang butuh, gereja saya, ya kan, komunitas, bahkan orang belum percaya. Apa yang saya bisa lakukan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, orang yang melibatkan Tuhan tuh punya ciri-ciri tadi ya. Dia membuat rencana, dia berjalan bersama Tuhan,
dia berproses, prosesnya juga benar gitu ya. Lalu dia bersyukur pada Tuhan apapun hasil. Kalau gagal dia tahu rencananya tidak akan semuanya berhasil. Dia pasti 1-2 hal akan tercoret, akan fail begitu ya. Tapi dia nggak kecewa. Sebab apa? Dia tahu ada Tuhan di balik skenario hidupnya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, satu hal lagi saya belajar, wah ini benar nih dari seorang pendeta begitu ya. Dia berkata begini, kita boleh membuat rencana resolusi jangka pendek, jangka panjang. Oke, tetapi seringkali kita lupa siapa kita. Kita ini abu, kita ini debu. Kita ini bukan pemilik hidup. Oke, pemilik kehidupan Allah itu sendiri. Jadi kita bukan sedang membuat rencana, lalu kita tarik Tuhan turun. Oke, kita tarik Tuhan turun. Tuhan ini loh rencanaku. Gimana? Ayo. Kita tidak sedang memaksa Tuhan. Siapa kita bisa memaksa Tuhan pemilik hidup? Kita ini uap. Begitu kan ya. Kata Yakobus kita uap. Yang benar Bapak Ibu. Ketika kita membuat rencana. Kita sodorkan kepada Tuhan. Lalu kita minta. Kita itu masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan ini rencanaku. Tapi rencana ini begitu sempit ya, begitu mungkin tidak berkenan pada Tuhan. Ayo Tuhan, ubah sesuai maumu, ubah sesuai kehendakmu Tuhan. Nah, kita harusnya berkata seperti itu. Jadi kita bukan menarik Tuhan masuk ke dalam rencana hidup kita, tapi kita masuk dalam rencana Tuhan. Dan kalau 1-2 hal Tuhan mengarahkan kita ke tempat lain, ditor kita ya, memutar kita ke arah lain, kita siap. Kita berkata, yes Tuhan, ini yang terbaik, ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu ya, jadi 2 hal ini kita mesti membuat rencana. Yang kedua, kita mesti libatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita ini makhluk yang begitu rapuh, kita nggak akan bertahan lama. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Iya kan? Nah, Bapak Ibu mungkin kita punya plan A, plan B, plan C tahun ini. Apapun itu, selama itu baik, selama itu bermanfaat, selama itu berguna, serahkan ke Tuhan. Ya jangan serahkan sampah ke Tuhan ya. Serahkan yang baik ke Tuhan. Apa Tuhan yang Tuhan ingin saya pakai di gereja ini? Apa yang Tuhan ingin uang saya berguna untuk siapa? Apa yang Tuhan mau pakai hidup saya untuk apa? Untuk memberkati siapa? Apa orang yang di sekitar saya? Bagaimana saya melayani lebih sungguh di tahun ini? Buat itu semua bersama Tuhan. Maka orang yang menyerahkan segala perbuatannya kepada Tuhan, terlaksanalah rencananya. Mungkin plan A, plan B kita bisa lari Bapak Ibu. Tetapi lari sekalipun, Tuhan tetap punya plan A buat kita. Plan B-nya manusia adalah plan A-nya Tuhan. Tuhan tetap punya rencana dalam hidup kita. Dia mau pakai kita. Masalahnya kita mau tidak serahkan itu. Rencana hidup kita, bahkan serahkan diri, serahkan potensi kita dipakai Tuhan. Tahun ini kita mulai bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas renungan firman-Mu, atas kekuatan dari-Mu Tuhan, dan penghiburan. Karena kami ini begitu lemah, kami tidak punya bijaksana. Kami bersandar berharap Tuhan. Kami tidak tahu masa depan kami. Kami tidak, bahkan hari esok saja kami tidak bisa pegang. Bapa, kami serahkan rencana hidup kami. Bukan rencana kami yang terjadi, tapi rencana-Mu Tuhan. Bila perlu, arahkan kami, ditor kami Tuhan. Putar arah kami kepada rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu memulai tahun ini dengan bekal, dengan semangat dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 主帅的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，主为我预备道路。然后我们同心为这几项祷告事项代祷。我这救主为我预备道路，我这救主为我预备道路，仰望主恳切祈求，虽黑夜也变白昼。我这救主为我预备道路。 Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Berserah dalam doa, beban berat hilanglah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 仰望主，仰望主恳切祈求，虽黑夜也变白昼。我这救主为我预备道路。 Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. 弟兄所爱的主内所爱的弟兄姐妹们，第一的我们要特别为我们印尼国家祷告。 Mari kita berdoa supaya di tahun 2022 ini bangsa kita semakin maju, pembangunan berjalan lancar, ekonomi membaik. 为印尼国家祷告，愿2022年我国更加先进，发展顺利，经济好转。 Kita juga berdoa untuk beberapa daerah yang mengalami bencana alam seperti banjir, bandang, pemerintah supaya bisa menolong mereka yang menjadi korban. 为一些地区正在面临天灾如山洪爆发祷告，使政府能帮助那些受难者。 Dan yang ketiga kita berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya antisipasi gelombang ketiga. Biar masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan dan vaksinasi di seluruh Indonesia berjalan baik ya, sehingga terbentuk masyarakat yang imun. 为疫情防控做事祷告，特别是疫情第三波疫情，愿印尼人民仍然遵守健康协议和疫苗接种，让我国得群体免疫。 Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Bapak, kami berdoa menyerahkan Negara tahun kami, ini, bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar yang Engkau kasihi. Tuhan, Kami berdoa masuki tahun supaya 2022 tahun ini, baru Tuhan, ini kami berdoa, Tuhan menolong, menopang bangsa bangsa ini kita boleh semakin terus maju, membaik pembangunan boleh berjalan dari dengan segala lancar, bidang Tuhan, keamanan, boleh ekonomi, membaik, terlepas politik, dari hantaman pandemi semua COVID-19 ini, Tuhan. dan khususnya pandemi ini Tuhan. Bangsa ini mengalami Dan juga bangsa kemajuan kita ini boleh dalam menghadapi semua ini. masalah Kami teknologi berharap batu bara Tuhan yang menolong boleh bangsa ini, menolong menyebabkan pemerintahan awal kami, ini, Tuhan. bisa memberikan Berikan keputusan, kepada kebijaksanaan yang terbaik, pemimpin negara-negara kebijakan yang para terbaik menteri- Tuhan menteri untuk bangsa ini. dan anggota Berdoa dewan untuk kami, Tuhan, semua kami proses boleh penanganan COVID menempatkan supaya negara berjalan dengan di atas baik dan kepentingan vaksinasi pribadi. juga berjalan baik Kami Tuhan. berdoa untuk Kami berdoa penanganan untuk pandemi, vaksinasi beberapa terus berjalan, daerah dan beberapa yang menjadi daerah korban yang sudah akan memulai bencana. vaksin Kami ketiga, berdoa Tuhan kiranya menolong boleh berjalan mereka, lancar Tuhan tanpa proses korupsi, yang mencukupkan apa yang mereka sehingga butuh Tuhan. vaksin-vaksin itu, Tuhan, Melalui boleh tangan-tangan tersalurkan dengan orang baik, yang tersalurkan secara memberi, merata, melalui sehingga tangan-tangan boleh terbentuk herd perpanjangan tangan immunitas pemerintah
supaya dalam masyarakat menghadapi bisa dijaga, dipelihara. COVID-19 Mohon varian anugerah-Mu baru yang Tuhan mulai untuk masuk bangsa Tuhan. ini. Kami berdoa, Terima Tuhan, kasih kasihani demi bangsa nama kami, Tuhan. Tuhan Yesus Dalam Yesus kami berserah. berdoa. Amin. Saudara yang kedua kita berdoa untuk gereja kita. 弟兄姐妹们，第二点，我们要为我们本堂祷告。 Mari kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, dan jemaat, untuk pelayanan yang online dan tatap muka yang mulai bertahap. 我们为我们神的仆人、执事和会友们祷告，也为这个将要开始的这个有限式的体积会和仍然进行的线上崇拜祷告。 Dan kita melihat pembangunan gereja sedang berjalan, kita doakan panitia, pekerja, dan dana supaya tercukupkan. 我们也为我们这个建堂委员、工人和需用的资金祷告，让一切都能顺利的进行，并按时完成。 Dan kita berdoa untuk kegiatan-kegiatan kita yang sudah dilakukan tatap muka, supaya tetap terjaga protokol dan jemaat, kita harap bisa mengikuti dengan baik. 我们也为教会实体聚会的一切活动祷告，让会友们能好好的遵守，维持健康学艺。 Mari kita berdoa untuk gereja kita. 我们为我们的本堂祷告。 Bapa berdoa untuk gerejamu di tempat ini, tubuhmu Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya di sini. Kuatkan kami dalam masa pandemi. Kami tidak punya kekuatan Tuhan, tetapi kami bersandar berharap Tuhan hari demi hari. Tuhan kuatkan jemaat-Mu, kuatkan kesatuan hati dari hamba Tuhan majelis dan juga jemaat di tempat ini. Dan kami bisa melayani bersama, memenuhi misi Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa untuk pembangunan, untuk panitia, untuk pekerja, dan untuk kebutuhan dana. Kiranya Tuhan mencukupkan. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka. Panitia juga Tuhan berkati dengan hikmat dari Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kegiatan yang sudah kami jalankan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan bukan sekedar aktivitas, tapi aktivitas itu membawa kami menatap kepada Tuhan, bertemu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan pakai gerejamu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita berdoa untuk keluarga jemaat. 第三点，我们要为会友们的家庭祷告。 Kita doakan setiap keluarga jemaat supaya dapat rukun, bertumbuh dalam iman, rajin mengikuti ibadah setia, dan mengikuti persekutuan sekalipun di rumah. 但愿会友们的家庭能相处和睦，在信心中成长，甚至在晚上仍然能热情的参与崇拜和团契。 Dan kita doakan untuk setiap usaha, setiap pekerjaan dari jemaat kita supaya bisa berjalan baik, dan untuk anak-anak mereka, pendidikan anak-anak dan keluarga. 我们也为会友们的事业和职业，也为孩子们的成长祷告。 Berdoa juga untuk jemaat yang sakit, kiranya dan yang lanjut usia diberi kesehatan dan tetap bersukacita. 我们也为病痛年老的会友们祷告，愿神赐给他们健康的身体和喜乐的心。 Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. 我们来为这祷告。 Tuhan, untuk keluarga jemaat di tempat ini kami berdoa bersatu hati, mendukung dalam doa Tuhan, supaya Engkau menolong keluarga-keluarga tetap dalam kondisi rukun, tetap bertumbuh, tetap setia pada Tuhan, bertumbuh dalam iman mereka, sekalipun kami berjarak. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat, cukupkan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka, untuk menghidupi keluarga mereka. Dan Tuhan yang mencukupkan. Buat yang butuh pekerjaan, Tuhan tambahkan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Dan untuk anak-anak dan pendidikan anak-anak juga Tuhan berkati. Untuk jemaat yang lanjut usia, yang sakit, Tuhan
Engkau menjamah, mereka tak dapat melihat Engkau yang kasih memulihkan, Engkau yang Tuhan. menolong, Penyertaan menghibur, Tuhan ada menyertai. hadir Dimanapun di dan tengah mereka. apapun kondisi mereka, Dengan sukacita, mereka tetap bersuka bersama penghiburan Tuhan, dari Tuhan. menjalani hari-hari. Terima kasih Bapa. Tuhan. Kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga terakhir kita mau berdoa untuk PKMI, yaitu perguruan sekolah ya. Kita berdoa untuk PKMI dan Amik Parbina. Yaitu ada yayasan, ada guru, ada dosen, staf, pegawai dapat bekerja dengan baik dan dipakai Tuhan. 我们要为这先导卫理学校和阿密巴比纳大传，就是董事们、老师们、讲师们和童工们都能好好的工作，以及被主重用来荣耀他。 Dan kita doakan pembelajaran tatap muka ya secara langsung ya yang akan dilaksanakan di awal tahun supaya berjalan baik. 我们也为今年开始学校进行的面授课堂祷告，让一切都能顺利进行。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, kami berdoa untuk perguruan yang Engkau percayakan melalui gereja ini, melalui keberadaan di Siantar ini Tuhan. Untuk PKMI, untuk Amik, kami berdoa. Semua institusi ini dikembangkan dengan kemauan dan seturut kehendak Tuhan, dikembangkan untuk mendidik siswa dengan lebih baik, juga dalam hal iman mereka. Mereka bisa bertemu Tuhan melalui sekolah, melalui pendidikan ini Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan, untuk guru, dosen dan pegawai. Semua dipakai Tuhan, dicukupkan melalui keberadaan PKMI dan Amik. Cukupkan kebutuhan mereka, pakai keberadaan dan potensi mereka untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk tatap muka di awal tahun ini supaya prosesnya berjalan baik. Tuhan hindarkan dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa Tuhan menjaga guru dan siswa dan orang tua dan juga pegawai yang terlibat yang berada di lingkungan yang sama. Tuhan berkati demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan terakhir kita berdoa untuk kota kita, Pematang Siantar. 最后的，我们要为我们先打祷告。 Kita doakan pemerintah kota dapat membangun kota ini semakin maju, semakin modern. 愿使政府可以建设的更加先进、更加代化。 Kita doakan untuk keadaan kota tetap aman dan tertib. Masyarakat yang berbeda-beda ya suku, agama, bahasa dapat hidup rukun dan saling menghargai. 我们为保持城市的安全和秩序祷告，在不同宗族、语言和宗教的社会中，能和睦相处，相互尊重。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Tuhan, berdoa untuk kota ini, Tuhan memberkati kota ini semakin menjadi kota yang baik, kota yang dimana anak-anak Tuhan itu bisa bercahaya, berkarya, membawa kota ini semakin maju, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kota ini sebenarnya kota yang mayoritas orang Kristen. Kami rindu melihat perubahan terjadi di kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan supaya tetap terjaga Tuhan yang menopang. Supaya kemajemukan, kebinekaan tetap terjaga di kota ini dan menjadi percontohan bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kota ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam ini. 弟兄姐妹们，今天的晚祷会将要结束。 Bersama kita doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. 我们同声祷告，如同主耶稣教导我们的主祷文。 Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukup, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita mengarah hati kepada Tuhan, kita menerima berkat. Maka anugerah dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa akan memimpin hidup kita, menyertai, menolong, dan memberkati kita sejak awal tahun baru 2022 sampai di bulan terakhir Desember 2022. Sejak malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita 2022. Mari kita jalani dengan terus bersandar kepada Tuhan dan kita juga mengikuti aturan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.